Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Maharani dan teman-teman saya Anggita Eka, Windy Rizky, Imadu Zahro, dan Ahmad Syakir Latifuddin. Dari kelas 11 MIPA 2, kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum dan peradilan di Indonesia. Materi ini terdiri dari beberapa subbab yang akan dijelaskan perwakilan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada makna, tujuan, dan karakteristik hukum. Yang kedua, penggolongan hukum. Yang ketiga, tata hukum dan sumber hukum di Indonesia. Yang keempat, makna lembaga peradilan, dasar hukum, klasifikasi dan perangkat lembaga peradilan. Dan yang terakhir, tingkatan peran lembaga peradilan dan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna, tujuan, dan karakteristik hukum. Makna hukum adalah sejumlah peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif. Umum berarti hukum berlaku untuk setiap orang, sedangkan normatif berarti hukum dapat menentukan kebenaran atas tindakan seorang manusia. Jadi, makna hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan dan ditujukan bagi manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Selain itu juga menjadi pedoman penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Lalu tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Selain itu, menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Lalu, karakteristik hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hasil perubahan fundamental terhadap sistem hukum kolonial. Adapun perubahan yang mendasar adalah 1. Melakukan penggolongan atau kodifikasi dan menyatukan atau unifikasi hukum perdata dan pidana yang telah ada sejak zaman kolonial. 2. Penghapusan penggolongan penduduk dan pemberlakuan hukum yang berbeda untuk setiap kelompok, untuk setiap golongan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah mengubah sistem peradilan kolonial yang membedakan sistem peradilan pada setiap golongan masyarakat saat itu. Lalu karakteristik hukum yang kedua adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Contoh untuk hukum tertulis adalah seperti undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Meskipun tak tertulis, pemberlakuannya tetap mengikat dan memiliki legitimasi kedudukan yang sama. Lalu karakteristik hukum yang ketiga adalah mengikuti perkembangan zaman. Karakteristik hukum yang terakhir adalah hukum mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap mewadahi keanekaragaman dan menjamin kepastian hukum. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anggita Eka Martasari. Anggita Eka Martasari absen 3 akan menjelaskan bab 2, yakni penggolongan hukum. 1. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Hukum doktrin merupakan hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa ahli hukum yang terkenal karena pengetahuannya. Contoh hukum doktrin ialah model di Amerika Serikat, yaitu kebijakan Amerika Serikat untuk menentang kolonialisme Eropa di benua Amerika. Hukum taktrat. Hukum taktrat ialah suatu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu perjanjian antar negara atau taktrat. Contohnya Piagam PBB. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam kebiasaan adat. Contohnya menggunakan tangan kanan. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum pidana atau KUHP. Hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi diartikan sebagai hukum yang terbentuk karena adanya keputusan dari hakim. Contoh hukum jurisprudensi di Indonesia adalah penetapan status anak.
2. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. 1. Hukum imperatif, artinya hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. 2. Hukum fakultatif, artinya hukum itu tidak secara a priori mengikat dan bersifat sebagai pelengkap. 3. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam perundang-undangan. 2. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis dapat disebut hukum adat istiadat karena sifatnya yang diwariskan atau diberikan secara turun-temurun. 4. Hukum berdasarkan waktu. 1. Ius constitutum adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. 2. Ius constitutum yang merupakan hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara tetapi dalam bentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. 5. Hukum berdasarkan isinya. 1. Hukum publik. Hukum publik atau disebut juga hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara lainnya. Hukum privat. Hukum privat atau yang disebut juga hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. 6. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal. 3. Hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. 7. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material. Hukum material jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal yang dilarang serta hal-hal yang dibentukkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana. Hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara membenarkan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana atau KUHP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Windy Rizky. Saya Windy Rizky Zalianti, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ketiga, yakni tata hukum dan sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, tata hukum yang ada di Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban negara. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. A. Proklamasi Kemerdekaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua yakni sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dasar nasional adalah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Dan 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 6, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 2 Undang-Undang 12 2011 beserta perubahannya juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Dan menurut Zevenbergen, sumber hukum di Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Yang pertama, sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum material adalah sumber hukum yang berasal dari substansi hukum. Terdapat 5 sumber hukum formal yang dapat digunakan hakim, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Berikut penjelasannya. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang atau perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi masyarakat untuk konsolidasi dalam politik dan hukum, dan juga mengatur kehidupan bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga, traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jurisprudensi terbentuk akibat undang-undang yang kurang jelas dan menyebabkan hakim kesulitan dalam membuat keputusan. Hakim kemudian membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Putusan dari hakim terdahulu inilah yang disebut jurisprudensi. Yang kelima, doktrin. Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak. Umumnya, penyelesaian perkara didasari oleh undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Yang kedua, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan, politik, situasi sosial, ekonomis, tradisi, atau pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, keadaan geografis. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat 3 kualitas materi Pancasila,
yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Dan yang ketiga, kualitas materi inilah yang menentukan Pancasila sebagai sumber hukum material sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syakir Latifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari lembaga peradilan. Lembaga peradilan mencakup peralatan atau perlengkapan negara yang berguna untuk mempertahankan tegaknya hukum yang berlaku. Lembaga peradilan selalu berkaitan dengan konsep kekuasaan negara. Dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman telah diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kehakiman. Lembaga peradilan juga dapat diartikan sebagai lembaga bentukan negara yang merupakan bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman. Sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, peradilan negara, dan Mahkamah Konstitusi. Klasifikasi lembaga peradilan. Peradilan sipil yang terdiri dari 1. Peradilan umum yang meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di kota kabupaten. Yang B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang C. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. 2. Peradilan khusus yang meliputi A. Peradilan agama yang terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peradilan syariah Islam di Provinsi Tangerang Aceh Darussalam. Yang C. Peradilan tata usaha negara yang terdiri dari pertama, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang D. Mahkamah Konstitusi. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. Lembaga peradilan merupakan instrumen dalam menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan dasar hukum lembaga peradilan negara. Dasar-dasar hukum tersebut tercantum dalam undang-undang yang telah disusun pemerintah. Dengan adanya hal itu, Indonesia sebagai negara yang demokratis dapat menciptakan ketertiban dan keamanan bagi rakyatnya. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia menurut Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ditulis Yusnawan Lubis dan Muhammad Sodeli adalah sebagai berikut. Pertama, dasar hukum lembaga peradilan Indonesia. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Peran lembaga peradilan. Yang A. Lingkungan peradilan umum. 1. Berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut. Pertama yaitu mengadili di tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya yaitu kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Yang B. Lingkungan peradilan agama. 1. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah perkara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Perkara ini terjadi di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa pegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti lingkungan peradilan militer. Yang pertama itu peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. Yang pertama yaitu anggota TNI. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 2. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. Sekian dari saya. Bila ada kesalah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatu Zahro, absen 19. Pertama-tama, saya akan mempresentasikan mengenai tingkatan lembaga peradilan. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa lembaga peradilan ini dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara bertingkat-tingkat atau hierarki sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tingkatan lembaga peradilan sebagai berikut. 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama ini mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah, kabupaten atau kota. Kedua, pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua ini disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi ini meliputi satu provinsi. Yang ketiga yaitu Mahkamah Agung, berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan MA ini terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Yang kedua, saya akan mempresentasikan mengenai peran lembaga peradilan. Dengan mengetahui hal ini, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol lembaga-lembaga peradilan. Berikut peran dari masing-masing lembaga peradilan. 1. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri ini berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang dua hal berikut: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Yang kedua, yaitu pengadilan tinggi, berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkatan atau banding. Wewenang pengadilan tingkat kedua ini sebagai berikut: mengadili masalah pidana dan perdata di tingkat banding. Ketua pengadilan banding wajib memantau prosedur tingkat pengadilan distrik. Yang ketiga, Mahkamah Agung, berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI 48 tahun 2009 MA ini mempunyai wewenang terhadap tingkat terakhir pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman ini dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 UU RI nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama ini bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pewarisan, waris, wasiat, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan ini berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang keempat, lingkungan peradilan militer. Peradilan militer ini berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak dan anggota-anggota TNI. Terus lalu anggota-anggota yang disamakan dengan anggota TNI, lalu anggota yang dipersamakan TNI menurut undang-undang, dan seseorang yang tidak termasuk dalam hal-hal sebelumnya menurut keputusan Menteri Pertahanan ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan harus diadili oleh pengadilan. Yang keempat, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan masyarakat, pasti ada ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap anggota masyarakat itu mempunyai berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang, perbedaan tersebut menimbulkan pertentangan. Padahal kita sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama yang satu tujuan, satu kepentingan yang mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib. Maka, untuk menunjukkan hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup, dalam menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, pada bagian ini saya akan mempresentasikan mengenai sikap yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum ini mengandung arti bahwa seseorang itu memiliki kesadaran. Kesadaran apa saja? Kesadaran memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, tingkat kepatuhan hukum seorang warga itu secara langsung dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki seseorang tersebut. Nah, menurut Sujono Sukanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang dipengaruhi oleh apa saja, yang dipengaruhi oleh pengetahuan tentang hukum yang berlaku, pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku, sikap
terhadap hukum yang berlaku, pola perilaku menurut hukum yang berlaku. Sikap patuh terhadap hukum ini sudah seharusnya untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perilaku kalian yang kita bisa presentasikan seperti dalam keluarga, mematuhi perintah orang tua, dalam lingkungan sekolah, mematuhi tata tertib, dalam kehidupan berbangsa seperti membayar pajak dan lain-lain. Nah, selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum, pasti ada juga perilaku yang bertentangan. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena pelanggar hukum ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Tidak adanya tidak tegas, hukum ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Untuk mencegah terjadinya tindakan bertentangan hukum, maka dibuatlah sanksi. Berikut sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat. 1. Sanksi pada norma agama. Ini tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. 2. Sanksi pada norma kesusilaan. Tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan akan merasa bersalah, menyesal, malu, dan lain-lain. Ketiga, sanksi dari norma kesopanan. Tidak tegas tapi biasanya diberikan masyarakat berupa kucilan, cemooh, dan lain-lain. Yang keempat, sanksi pada norma hukum ini tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Yang kedua yaitu nyata. Berarti secara material itu ditetapkan kadar hukumnya perbuatan yang dilanggar. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai tingkatan lembaga peradilan, peran lembaga peradilan, dan sikap yang sesuai dengan hukum. Saya perwakilan dari kelompok izin untuk mengakhiri presentasi kali ini mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada presentasi kali ini, dan juga kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.